Bapak-bapak pernah tidak bapak-bapak yang hadir di sini sebagai ayah, sebagai suami, atau sebagai anak, atau sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai paman, Pak D, mungkin Cing, ya, Encang, atau apa saja, yang ketika menasihati atau nyuruh berbuat baik ke orang lain, kemudian nggak didengerin, nggak diikutin. Pernah nggak Pak? Sering ya? Sering. Pak RW ngomong ke rakyatnya, warganya nggak diikutin. Pernah Pak RW ya? Pernah ya? Terlalu banyak ya. Nah, ada caranya sebenarnya. Nah, ya, ada caranya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad itu jangankan ngurusi warga, beliau itu mengajarkan mau masuk kamar mandi pun ada adabnya. Doa dulu, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, dan seterusnya. Apalagi ngurusi warga, ngurusi negara, ada adabnya. Ya. Nah, terkait dengan berbagai macam urusan, satu dulu ini. Tadi kadang-kadang kita menjadi suami Pak ya, ngomongin ke istri gak didengerin Pak. Pernah kadang ya? Sabar mah, sabar. Ini butuh segera ini uangnya. Ya, itu kadang. Ya, kalau di sini sih nggak ada beda, sama Pak ya. Ya rata-rata begitu. Keluarga kalau tidak ada begitu ya belum jadi keluarga. Harus ada begitu. Ya, tapi nggak perlu diada-adain karena pasti akan ada dengan sendirinya. Nah, bagaimana nih kita sebagai suami atau sebagai guru atau sebagai apapun mengatakan agar diikuti, menyampaikan pesan, menasihati agar diturut. Ya, ada anak main mulu, gimana nih caranya ini agar kita Cong, kalau main jangan kelamaan. Ah dia, ya deh be. Ya misalnya. Nah gimana itu agar begitu tuh? Bapak-bapak mohon ya, ini gorong-gorongnya ya kerja bakti dibersihkan. Oh iya Pak. Nah gimana itu? Emang. Nah ada caranya. Ya, caranya ada. Ingin tahu Pak kira-kira caranya ya? Nah, ya penting ini. Nanti harus diamalkan loh ya. Ini maharnya. Kalau dalam ilmu batin, ilmu rohani itu maharnya disuruh ngamalin. Ya, kalau udah disampaikan harus diamalkan. Kalau enggak dosa. Gitu ya. Karena sudah terikat kontrak tuh. Wong diamalkan juga manfaatnya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi emang harus diamalkan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat yang top markotopnya manusia. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat. Jadi setiap kita mau mencontoh nih, sudah diberi gambaran sama Rasulullah. Kalau kita cari-cari contoh yang lain, pasti nggak sempurna. Masalahnya kadang kita nggak mau cari tahu tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kesalahannya. Padahal kita ini udah dikasih contoh orang hebat loh. Ya, dikasih contoh yang luar biasa, dibekali Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, nanti kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama caranya, diingat-ingat Pak ya, jangan buru-buru ingin diikuti. Apa Pak? Jangan buru-buru ingin diikuti. Main mulu dari pagi sampai sore, nggak ikut, kita tambah marah, ya, kita tambah jengkel. Itu karena kita buru-buru ingin diikuti. Emangnya begitu, kita dari dulu juga begitu kok, sama kok ya gitu. Jadi jangan buru-buru. Kenapa jangan buru-buru? Semuanya berbuah pahala. Ini Pak, kenapa kita nggak boleh buru-buru? Karena semuanya berbuah pahala. Coba nasihatin anak yang main terus nggak mau berhenti atau lupa belajar. Setiap kita menasihati, pahala nggak Pak? Pahala. Besok ternyata masih nasihat lagi, pahala nggak? Pahala. Belum lagi besok lagi pahala lagi. Belum lagi sabar kita, dikasih pahala lagi. Belum lagi doa kita, dikasih pahala lagi. Jadi jangan buru-buru. Itu.
Jadi mentalitas kita jangan buru-buru. Nabi Muhammad itu melakukan perubahan perlu 22 tahun, Pak. Padahal Nabi itu, apalagi kita. Itu ya. Masya Allah. Oke ya. Jadi yang pertama apa, Pak? Jangan buru-buru ingin diikuti. Semua berbuah pahala. Kadang jadi guru gitu, Pak. Ya, teman-teman saya yang ngajar, dosen, kadang-kadang mahasiswanya nggak ngerjain tugas marah, Pak. Suruh keluar kadang. Keluar, nggak usah ikut. Nah, itu. Kalau saya enggak, ya. Kenapa? Saya nggak ingin buru-buru. Ya, tanya aja. Belum ngerjakan. Saya doakan semoga kali lain pertemuan berikutnya bisa mengerjakan. Pasti dia seneng. Ya kan, Pak? Amin, seneng. Selain seneng apa? Dia malu. Ya, doanya sih bagus, tapi malunya itu, gitu kan? Gitu. Nah, itu cara membangkitkan. Karena saya nggak ingin buru-buru diikutin. Semuanya berbuah pahala, proses semuanya. Ini yang harus kita yakini. Jadi guru apalagi jadi guru, masya Allah. Jangan sampai marah-marahin murid, nggak akan ada manfaatnya. Masya Allah. Oke, ya alhamdulillah karena begitu. Kalau survei itu Pak, kan kalau ngajar ada itu evaluasi dari mahasiswa itu yang nggak suka berapa persen. Alhamdulillah selama ini 0%. Gitu. Ya, oke. Yang pertama jangan buru-buru ingin diikuti. Pak RW, Pak RT juga begitu. Presiden juga begitu. Ngomong jangan buru-buru ingin diikuti rakyatnya, sabarlah. Semuanya berbuah pahala. Lihat Rasulullah. Beliau bersabar sampai 22 tahun. Kenapa kok sampai 22 tahun? Nah, setelah itu beliau wafat. Gitu kan? Jadi kalau ditanya kapan sabar kita itu? Mentoknya kapan? Sampai kapan? Sampai wafat. Itu. Kadang ada itu udah 1 kali loh, 2 kali, 3 kali loh. Udah habis nih kesabaran kan gitu. Ya, katakan aja Rasulullah itu sabarnya sampai wafat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya nanti kita lihat satu persatu. Ini biar cepet dulu, mudah diingat. Yang pertama, jangan buru-buru ingin diikuti, semua berbuah pahala. Yang kedua ini Pak, doakan. Nah ini tadi, ya doakan khusus untuk yang kita sasar. Anak kita doain Pak. Ya. Jangan cuman ya nak gue doain, bukan begitu. Itu bukan doa. Gue doain itu bukan doa. Doa itu minta kepada Allah. Kalau gue doain, nah apa doanya? Nggak jelas. Itu minta pada Allah. Anak kita ya, sebut namanya. Kalau lihat nih dia di luar langsung bacain Fatihah. Kita ingat dia Pak, ingat nakalnya dia, bandongnya dia itu. Kita langsung sebut nama dia, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ya Allah, aku baca Al-Fatihahnya, wa iyyaka nasta'in. Aku minta tolong kepadamu ya Allah. Rubah dia ya Allah. Itu. Ubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik gitu. Itu terus begitu, Pak. Ya. Kalau kita sulit ingat habis sholat, misalnya kita lupa karena habis sholat kadang buru-buru kerja misalnya. Ya, yang paling gampang itu ketika kita ingat dia langsung bacain Al-Fatihah. Ketika kita di jalan lihat anak kecil, ingat anak kita, bacakan Fatihah. Gitu. Itu bagi yang hidup, yang wafat juga nggak apa-apa. Saya sering itu Pak, kalau di jalan lihat orang seusia almarhum ayah saya, langsung saya ingat beliau. Langsung Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Saya bacakan terus. Kenapa? Karena itu kuasa Allah untuk ngingetin kita bahwa kita punya orang tua yang sudah almarhum. Itu kehendak Allah untuk ngingetin kita agar kita mendoakan beliau. Gitu. Jadi semua yang fenomena yang kita lihat ini adalah jalan menuju kepada Allah. Itu ya. Jadi yang kedua, doain. Termasuk istri kita. Ya. Biasa Pak, seorang suami itu kadang nggak didengar nasihatnya pada istri oleh istri. Kadang sih, ya, malah dibalik-balik kadang. Ya, kita nasihatin, udah dibongkar tuh kelemahan kekurangan kita semuanya. Kayak kita tuh nggak ada baiknya dalam hidup. Sabar Pak ya, sabar ya. ini pengalaman. Nah, ingat prinsipnya kita pakai. Yang pertama apa tadi? Apa tadi yang pertama tadi? Jangan buru-buru diikuti atau dituruti. Jangan buru-buru ingin diikuti, ingin dituruti, ingin didengarkan kata-kata kita. Semua berbuah pahala. Ketika istri kita begitu, ingat, jangan buru-buru ingin diikuti, semua berbuah pahala. Itu yang kita tanamkan.
Pahala kita sabar dengerin dia ngomel. Pahala kita sabar menjaga hati biar nggak ikut perasaan marah ketika dia ngomong yang nggak enak. Pahala semua Pak. Pahala semua. Harus yakin, kalau nggak yakin rugi Pak. Bisa mati muda. Iya mati muda, batin. Batin benar Pak. Iya makanya kalau saya nasihat istri saya Pak, kalau lagi suntuk nggak punya uang, repot, banyak utang gitu, kadang kan namanya orang perempuan ya, saya bilang ini sabar, itu ini ya apalagi kalau ini kuasa Allah biar kita berdoa ya. Kok saya nggak mau ikut mikir ya sih pikir aja nggak apa-apa, sedih aja sendiri, jangan bawa-bawa saya sedih karena semuanya sudah saya serahkan pada Allah. Jangan suka berpendapat nggak pakai dalil Pak, nggak masuk. Jangan pakai dalil, apalagi bahasa Arab kita nggak baik lagi. Jangan pakai dalil, udah pakai hati. At-thariq ilal qulub, sentuh hatinya. Dengan apa? Pertama, jangan buru-buru ingin diikuti. Dua, bacain doa. Cara gampang doa Al-Fatihah. Itu cara gampang doa. Karena Nabi Muhammad mengatakan Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembacanya, yang meniatkannya. Jadi Fatihah itu dahsyat Pak, dahsyat sekali. Saya sudah membuktikan. Ya, istri saya dulu itu nggak kerasan di sini. Pokoknya pengen pulang, nggak kerasan, sampai sakit-sakit, pingsan Pak. Iya, itu. Ini baru saya bilang di sini. Karena udah kerasan masalahnya. Kalau udah kerasan ya nggak boleh. Terus kita doain Pak, kita bacain Fatihah. Alhamdulillah. Marah-marah, sabar. Nanti suatu saat kalau dia sadar, maafin Mas ya. Ya. Jangan maafin, maaf, nggak bisa. Itu kita dikasih rezeki oleh Allah, dia mau minta maaf tuh udah rezeki. Mau lebaran itu, emang lebaran. Minimal setahun sekali ya. Habis sholat boleh bacain Fatihah. Tapi yang paling cepet itu Pak, ketika kita berinteraksi dengan dia. Misalnya hati kita sedang diuji sama Allah, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang kita nggak suka atau membuat kita tersinggung, baca Al-Fatihah cepet segera. Tapi nggak, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti dia merasa dimantrain. Ya dalam hati aja. Ya kayak kita sholat tuh, bismillah ya Allah, alhamdulillah, ar-Rahman. Iya kan. Ketika iya kan abudu itu ingat Pak, iya kan abudu ya Allah, aku menyembah kepadamu ya Allah, minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in ya Allah, tolong ubah karakteristik saya ini ya Allah. Gitu. Terus gitu. Prinsipnya jangan buru-buru ingin diikutin, semua berbuah pahala. Yang kedua bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Masya Allah dahsyat Pak. Kemarin kan iya Al-Fatihah. Kemarin sampai saya bilang satu aja, kan banyak-banyak capek. Sering. Satu aja. Sering. Satu aja, ya. Iya, insya Allah. Sering satu. Sampai Masya Allah, Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sampai nilai saya kuliah itu, ya, tidak ada yang B Pak. Alhamdulillah, ini bukan sombong ya, enggak ya, karena pengen meyakinkan Al-Fatihah itu, gitu. Enggak ada yang B. Alhamdulillah kasih 3,74 ya IPK-nya. Itu alhamdulillah. Ya. Nah, itu gitu. Saya bacakan Al-Fatihah. Sampai teman-teman, "Kok bagus nilainya?" Ya, ini bukan karena saya pintar, bukan, karena dosennya udah masuk Al-Fatihah dulu dari saya. Begitu. Ya. Alhamdulillah, dan itu dahsyat Pak. Saya baru promosi, baru selesai, sudah lulus gitu ya, udah semuanya udah diberikan lah bahasanya itu. Hari Rabu, hari Sabtunya udah dipanggil sama profesor yang bimbing saya, disuruh datang ke rumahnya. Ya, dia diterangkan teori beliau karena beliau berharap saya menulis buku atau menulis jurnal dengan teori beliau. Karena saya termasuk murid yang dablek, nulis tapi nggak pakai teori beliau, pakai teori lain gitu ceritanya. Itu belum lama begitu, siap Prof gitu, udah diterangkan sampai jam 11 malam di rumah beliau. Berapa hari kemudian di WA, suruh apa? Suruh datang ke Yayasan Risalah Nur yang dari Turki itu, seorang profesor dari Turki datang, ya menyampaikan tentang hakikat iman dan tasawuf gitu, takwa kepada Allah gitu. Itu diskusi profesor dari Turki dan seorang anggota parlemen dari AKP.
Nah, itu Pak DPR Turki situ. Tapi bukan bicara politik, bicara tentang antara hati dan akal itu. Masya Allah. Pakai bahasa Turki, tapi ada penerjemahnya. Nah, saya urun rembuk bertanya, akhirnya disuruh pakai bahasa Inggris karena kalau bahasa Inggris beliau paham. Ya udah nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Untung bisa dikit-dikit. Gitu. Alhamdulillah. Kan nggak ada yang tanya. Ya, jadi ya udah. Wong kita pengennya belajar ya. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya. Belum lama Pak, diundang lagi sama beliau di Japri. Datang ke IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ya, alhamdulillah di sana profesor-profesor, ada ahli nuklir, ada ahli tafsir, ada ahli komunikasi gitu ya. Gabung di situ. Sesuatu yang nggak pernah terpikir Pak saya. Sedikit aja nggak pernah terpikir gitu. Cuman ketika saya dulu tahun 2010 saya pernah ngajar di Mampang Pak. Ya, di daerah Saadatul Daroin itu. Sekitar itu ada Bina Madani namanya, kampus. Nah, setiap pulang itu lewat IJMI itu. Waduh, ini gedung IJMI yang didirikan Profesor Habibie. Ya, yang sangat terkenal IJMI itu. Dalam hati saya, ya Allah, kapan ya bisa belajar di situ? Itu aja, Pak. Nah, ternyata Masya Allah, setelah kurang lebih ya berapa? 12 tahun ya, atau 13 tahun, baru kemudian peluang itu tanpa saya minta. Saya diminta datang di lantai 3 gitu ya, gedungnya baru, dan disuruh membantu menjadi editor di Jurnal Ulumul Quran. Jurnal yang membahas bicara tentang tafsir tapi berdasarkan keilmuan. Misal saya keilmuannya dakwah komunikasi. Setiap saya baca Al-Quran, saya tafsirkan menurut dakwah dan komunikasi. Ada yang ilmuwan jurusan nuklir. Ketika dia baca Al-Quran, ditafsirkan ke ilmu nuklir, Pak. Jadi begini, nuklir menurut Al-Quran seperti ini. Ya, termasuk yang hadir kemarin itu, dia bisa mencari minyak bumi di dasar laut, di dasar bumi, bahkan melewati air sekalipun sampai 100 sekian kilo. Dia bisa hanya pakai energi dari atas, dia bisa dengan teknologi yang dia buat itu. Masya Allah ya. Jadi itu rahasia Al-Fatihah. Sampai ketika saya dikasih kesempatan bicara, padahal saya orang baru, itu situ pada orang-orang lama semua, saya bilang terima kasih, mungkin ini berkah dari saya bacakan guru saya ya, Profesor Andi Faisal Bakti, saya bacakan surat Fatihah terus, saya bilang. Ya saya buka gitu, biar diikuti gitu. Ya, siapa yang pengen pertolongan dari Allah, dekati surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah begitu dahsyat? Karena satu hari kita baca minimal 17 kali dalam sholat, Pak. Ya, kalau dalam ilmu persilatan atau perdukunan atau apa indra-indra keenaman gitu ya, suatu amalan mantra itu akan punya kekuatan manakala sering dilafadzkan. Sering dilafadzkan, Pak. Makanya ada zikirnya biasanya, ada wiridnya. Ya, dulu ada yang belajar ilmu saipi angin biar bisa jalannya seperti angin. Ada ilmu belajar lipat bumi. Jadi kakinya geduk 3 kali, duk duk duk, masuk lipat langsung ke bawah. Gitu ya. Hilang orangnya, muncul di Malaysia misalnya. Ada begitu kan. Nah, ya itu kenapa? Karena mantranya dibaca rutin. Nah, kita ini punya mantra yang dibaca rutin 17 kali. Bahkan itu yang sah menurut Al-Quran dan Sunnah. Keasliannya, keotentikannya surat Al-Fatihah. Loh, Masya Allah, Pak. Jadi Al-Fatihah itu jangan disepelekan, manfaatkan itu. Harus yakin ya. Harus yakin. Kalau nggak yakin aja ada perubahan, apalagi yakin. Ya, nggak yakin aja ada perubahan, Pak. Makanya daripada kita malu, ya kita malu kan gini. Iya ya, berubah nggak ya? Gitu kan. Padahal ini Allah pencipta alam raya lah. Kalau kita meragukan Allah kan malu. Gitu maksudnya. Daripada nggak yakin, yakin aja. Gitu. Daripada nanti kita malu dikasih gitu. Dan itu nanti akan sering terjadi. Misalkan kita nasihati istri kita, sabar ya, nanti Allah akan berusaha. Ngomel-ngomel. Setelah sebulan ada peristiwa, coba. Ya, kita nggak usah. Nih lihat ini, nggak usah begitu, Pak. Diam aja, bilang aja, nih atau ya atau apa, bilang mah, alhamdulillah ya kita ditolong Allah. Dulu mama sempat meragukan, tapi Allah. Ya begitu. Jangan terus ini kalau Allah berkuasa nggak mungkin nggak boleh gitu, Pak. Itu nggak masuk ilmunya. Memang harus sabar tuh. Jadi seorang suami itu nggak boleh ngambek, Pak. Mohon maaf ya, ini bukan nasihati ya, berbagi pengalaman lah.
Kalau masalah suami istri kan di mana-mana sama, gitu ya. Sama Pak. Nggak boleh ngambek, apalagi dikit-dikit pisah, dikit-dikit pisah. Emang tukar sepatu, gitu, pisah-pisah gitu. Enggak lah. Ya makanya kenapa orang menikah itu sampai ada begini? Menyesal aku nggak nikah dari dulu. Ingat siapa yang ngomong dulu? Kalau yang ngomong dia paham tentang Islam, bener itu ngomongnya. Kenapa? Karena setelah menikah semua yang dosa jadi pahala. Karena setelah menikah saling pandang menurunkan berkahnya Allah. Karena setelah menikah saling sentuh menggugurkan dosa-dosa dari sela-sela jari kita, gara-gara kita saling sentuh dan kita kondisinya sah sebagai suami istri. Karena kalau sudah menikah, persoalan keluarga dan disabarin menyelesaikannya, sabar kita menghadapinya, itu berbuah pahala. Jangan buru-buru ingin diikuti, semua berbuah pahala. Iya, insya Allah. Dan Allah inginkan pahala kita banyak. Kalau istri kita cerewet aja, ingat Allah ingin pahala kita banyak. Bersyukurlah. Nggak ada gengsi, nggak ada manfaatnya gengsi-gengsi Pak. Orang juga tahu, apalagi Allah dan Rasulnya, apalagi para malaikat tahu kok, gitu ya. Nah itu pertama, jangan buru-buru ingin diikuti, semua berbuah pahala. Yang kedua, bacakan surat Al-Fatihah. Ya. Nah yang ketiga nih. Yang ketiga, mulailah berubah juga. Ini Pak ya, mulailah berubah juga. Kita ingin berubah, tapi mulailah berubah juga. Kita ingin istri kita nggak marah-marah, ya kita jangan dong. Jangan marah-marah, gantian itu namanya. Itu ya, gantian tuh. Nggak ada yang bagus Pak. Kalau saya nerangkan itu kadang, yang bagus di dalam keluarga itu antara suami atau istri yang paling bagus. Yang paling bagus adalah yang paling bisa mengontrol emosinya. Itu yang paling bagus. Yang tidak marah-marah di keluarganya, itu yang bagus. Bukan yang bangga-banggaan biar diturutin. Wah. Kadang-kadang kita juga perlu jadi anak-anak di rumah, Pak. Gitu kan. Ya, berlagak bego dikit gak apa-apa gitu ya. Ya, asal dia istri kita tuh ya jadi perhatian, nggak apa-apa. Itu semua pahala. Semua pahala. Gitu ya. Kita lihat Rasulullah keluarganya. Apakah istri Rasulullah nggak pernah begitu? Pernah, sama Pak. Makanya Rasulullah itu menjadi contoh karena lengkap. Suami iya, ya kan? Ayah iya, pemimpin presiden iya, pedagang iya, lengkap Rasulullah itu. Iya, panglima perang iya. Umur 50 tahun masih perang Pak. Beliau bisa kuat lah. Kalau kita, masya Allah, ya mungkin belum tentu. Itu hujan ya. Alhamdulillah rahmatnya Allah. Ya. Jadi 3 itu Pak ya. Yang ketiga apa tadi? Mulailah ikutan berubah. Ya mulailah merubah diri lah. Mulailah mengubah diri kita. Ya jadi itu semangat Pak ya. Semangatnya mulai kita mengubah. Jadi kalau kita tetap aja begini, apa yang baru? Nggak ada kan? Padahal jatah hidup kita ini akan habis Pak. Kita nggak tahu. Tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu kita. Makanya ketika kita diamanai jadi RT, jadi RW, jadi manfaatkan untuk berkhidmat, untuk mengabdi. Itu rugi. Ya. Jangan hanya ingin dapat nama baik, popularitas, pangkat, jabatan, apalagi cuma bayaran, rugi. Itu nggak usah kita inginkan, sudah dapat Pak. Nggak usah diinginkan, sudah dikasih sama Allah itu. Jadi niat kita benar-benar terus niatkan untuk mengabdi kepada masyarakat, rakyat karena perintah Allah. Ini dikasih nikmatnya, berkahnya, amalnya oleh Allah nanti. Jazakumullah, terima kasih ya. Allah merahmati kita, berkah kita. Semoga nggak lupa 3 tadi ya. Ya, tinggal diamalkan. Ya, bulan depan. Ya, insya Allah bulan depan kita tanya lagi ya. Jangan sampai lupa lagi Pak ya. 3 ini loh, 3. Ya, jasa. Apa yang pertama tadi? Jangan ingin buru-buru diikuti. Yang kedua, ya bacakan surat Al-Fatihah. Yang ketiga, coba mulai mengubah diri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.